Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esdula Faryana. Saya dari Psikologi C dengan NPM 17310800. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu yang berjudul Orang Tua, Islam dan Ketaatan. Di sini penulisnya yaitu Yuwarini Wahyu Pratiwi dan Amirul Mukminin, yang diterbitkan pada tahun 2020, tepatnya 1 Juni. Latar belakang masalah. Manusia adalah spesies sosial yang sulit untuk berdiri sendiri dalam hidupnya. Setiap tindakan pasti terkait dengan orang lain, terutama keluarganya. Good pada tahun 2019 menjelaskan bahwa keluarga adalah struktur organisasi atau sistem sosial terkecil dalam masyarakat. Orang tua memainkan peran parentingnya dalam tumbuh kembang anak secara umum dan utama untuk mempengaruhi bagaimana anak mampu memiliki perilaku disiplin baik di rumah maupun di luar rumah. Hal tersebut terkait dengan penelitian Fatmawati bertahun 2016 bahwa jika keluarga atau orang tua mampu menjalankan fungsi dan perannya dengan baik, maka akan tercipta kepribadian yang baik pada anaknya. Pada tahun 2015, Plati pun menjelaskan bahwa keluarga adalah lingkungan sosial dengan hubungan yang intim, yang diciptakan oleh sekelompok orang individu yang hidup dalam satu atap dan berinteraksi satu sama lain. Juga dapat mempengaruhi pola pikir, kebiasaan, atau budaya, dan memiliki fungsi sebagai mediasi hubungan anak dan lingkungan. Keluarga juga merupakan tempat untuk mengembangkan kepribadian yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan kebiasaan seperti disiplin. Terkait dengan kebiasaan disiplin, kepatuhan merupakan salah satu perilaku yang diinginkan oleh orang tua. Islam telah mengatur perilaku taat yang disebutkan pada Quran Surat Al-Isra yang 23, yang artinya Tuhanmu telah menetapkan jangan menyembah siapapun kecuali Dia. Bersikap baik kepada orang tua, dan jika keduanya atau salah satu dari mereka mencapai usia tua bersama Anda, jangan katakan kepada mereka dengan kataan tidak menegur mereka, tetapi berbicara dengan mereka dengan hormat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak hendaknya mematuhi dan melayani serta menghormati orang tua mereka. Kepatuhan seorang anak kepada orang tua tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya pola asuh, akhlak beragama yang di dalam penelitian ini akhlak Islami berdasarkan Blaise tahun 2000 teori yang mengatakan ketaatan adalah dipengaruhi oleh lingkungan yang mengandung arti pola asuh dan nilai seperti moral Islam. Dalam hal ini sejalan dengan teori ini. Magdalena pada tahun 2014 menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh adanya orientasi nilai yang dimiliki seperti nilai etika, nilai norma, nilai sosial, agama, nilai-nilai yang semuanya berorientasi kepada penilaian benar salah dari baik buruk. Lebih lanjut, Anggraini pada tahun 2018 menjelaskan bahwa Islam menjelaskan bagaimana proses pengembangan nilai-nilai agama dan moral pada anak usia dini yang dapat ditetapkan oleh orang tua. Selanjutnya itu pengertian ketaatan. Blaise menjelaskan bahwa kepatuhan adalah sikap dan perilaku manusia dalam arti percaya, menerima, dan mau melakukan permintaan dalam perintah orang lain dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, Brainscope dan Brain 2009 menjelaskan bahwa ketaatan dapat menjadi pengaruh sosial ketika seorang harus menuruti permintaan orang lain karena adanya unsur kekuasaan. Di sini menjelaskan aspek kepatuhan. Tingkat kepatuhan masing-masing individu tentunya berbeda, di mana kepatuhan tersebut terdiri dari berbagai aspek. Menurut Tes, ada beberapa aspek, yaitu keyakinan, menerima, dan bertindak. Selanjutnya, faktor kepatuhan.
Kepatuhan seorang dipengaruhi oleh banyak faktor, di mana Bess menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang yaitu kepribadian, keyakinan, dan lingkungan. Selanjutnya, pengertian parenting. Parenting adalah cara orang tua bertindak, berinteraksi, dan membimbing anak yang melibatkan banyak perilaku tertentu secara individu dan bersama-sama, sebagai rangkaian upaya aktif memberikan arahan kepada anak. Selanjutnya, Baurin juga menjelaskan bahwa pola asuh adalah cara orang tua dalam membesarkan anak dengan cara memenuhi kebutuhan anak, memberikan perlindungan, mendidik anak, dan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa karakter parenting. Yang pertama yaitu otoriter. Menurut Baurin 1991, pola asuh otoriter adalah perilaku orang tua yang selalu tegas dan suka menghukum anak ketika melakukan kesalahan. Yang kedua, permisif. Orang tua dengan pola asuh permisif seringkali memberikan kebebasan kepada anak sehingga anak bebas untuk bertindak apapun. Mereka juga tidak menuntut anak dan cenderung menerima kondisi anak. Yang kedua yaitu demokratis. Masih menurut Baurin 1991, pola asuh demokratis mencerminkan hubungan orang tua dan anak yang seimbang, di mana mereka saling melengkapi. Orang tua sudah bisa mengontrol anak, namun tetap memberikan kesan hangat kepada anak melalui komunikasi dua arah. Selanjutnya, pengertian moral. Islam adalah agama yang dianut dan diakui khususnya di Indonesia. Moral tentunya berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Akhlak Islam adalah ajaran tentang baik dan buruknya mengatur keyakinan dan ibadah Islam seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana moral Islam akan tercermin dalam perilaku seseorang yaitu ketaatan. Yang kedua, selanjutnya aspek moral Islam. Aspek moral Islam ini terdiri 3 jenis yaitu kognitif, efektif, dan perilaku. Dalam penelitian ini, aspek moral Islam ditentukan dengan mengacu pada teori yang telah ditemukan sebelumnya, yaitu aspek kognitif, efektif, dan perilaku yang dipadukan dalam 10 perintah Allah SWT dalam Islam sebagai isi Al-Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Kemudian ke-10 perintah Allah ini dirangkum menjadi 8 nilai, sehingga variabel akhlak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 8 nilai, yaitu ketaatan, tentang ketuhanan, kekeluargaan, kemanusiaan, keadilan, kejujuran, kebaikan, dan ibadah, dan kesederhanaan. Selanjutnya ke hipotesis. Di sini ada 4 hipotesis. Yang pertama itu ada pengaruh yang signifikan pola asuh otoriter yang terhadap kepatuhan. Yang kedua, ada pengaruh signifikan pola asuh permisif terhadap obedience. Ketiga, ada pengaruh yang signifikan kepada pola asuh. Yang keempat, ada pola asuh demokratif yang signifikan terhadap ketaatan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Variabel terikat di sini yaitu kepatuhan dan variabel bebasnya yaitu otoriter. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan analisis data yang digunakan adalah korelasi dan teknik regresi berganda. Variabel yang dikorelasikan dalam penelitian ini adalah yang pertama kepatuhan. Skor total yang diperoleh dari skala kepatuhan terdiri dari aspek keyakinan, penerimaan, dan tindakan. Selanjutnya pola asuh. Skor yang diperoleh dari skala pola asuh terdiri dari pola asuh otoriter, permisif, dan demokratis. Selanjutnya, ketiga aspek pola asuh tersebut akan dikorelasikan dengan variabel kepatuhan. Moral Islam. Nilai total yang diperoleh dari skala moral Islam disusun berdasarkan 10 perintah yang meliputi kognitif, efektif, dan aspek psikomotorik. Selanjutnya hasil. Variabel pola asuh otoriter memberikan kontribusi 1% terhadap kepatuhan. Itu kontribusi tidak signifikan secara statistik dengan statistik 0,157 dan DF sama dengan 1,118 karena F tabel lebih kecil dari F tabel.
Permisif memberikan kontribusi 5% untuk kepatuhan. Kontribusi tersebut tidak signifikan secara statistik dengan F statistik 0,618 dan DF 1,188 karena F tabel lebih kecil dari F tabel. Selanjutnya, variabel pola asuh demokratis memberikan kontribusi 14,4% terhadap kepatuhan. Kontribusi tersebut signifikan secara statistik dan statistik 19,928 dan DF 1,118 karena F tabel lebih besar dari F tabel. Selanjutnya, variabel moral Islam memberikan kontribusi 27,1% untuk kepatuhan. Kontribusi signifikan secara statistik dengan statistik F yaitu 43,901 dan DF 1,118 karena F tabel lebih besar dari F tabel. Selanjutnya, kesimpulan. Di sini moral Islam dan pola asuh mempengaruhi ketaatan. Pola asuh dan otoriter tidak mempengaruhi kepatuhan. Pola asuh permisif tidak mempengaruhi kepatuhan. Demokratis parenting secara signifikan mempengaruhi ketaatan. Kritisi jurnal ini sendiri. Dalam jurnal ini sudah dijelaskan secara rinci mengenai hasil dan diskusi. Dalam segi bahasa pun sudah dapat dipahami, dan dalam jurnal ini pun peneliti memberikan saran untuk membaca. Selanjutnya, replikasi jurnal yang berjudul Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Moral. Pola asuh anak adalah salah satu faktor yang sangat dipengaruhi bagaimana masa depan anak kita nanti. Apakah ia akan tumbuh menjadi anak seperti dambaan orang tua atau bahkan sebaliknya? Maka faktor yang menjadi penyebab tidak terpercayainya harapan orang tua terhadap anak antara lain adalah ketidaktahuan orang tua tentang bagaimana mendidik dan mengasuh anak secara benar. Pola asuh yang benar adalah mengacu pada konsep dasar tumbuh kembang ASI asah asuh sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak tidak hanya berpengaruh pada perilaku si anak, melainkan akan berpengaruh pula terhadap perkembangan anak, terutama pengembangan moral. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 7 ayat 1 berbunyi, orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh putra-putrinya dan dipengaruhi oleh budaya yang ada di lingkungan hidupnya serta diwarnai oleh sikap-sikap tertentu dalam memelihara dan membimbing dan mengarahkan putra-putrinya. Sikap tersebut tercermin dari pola pengasuhan kepada anak-anaknya. Karena masing-masing orang tua mempunyai pola asuh tertentu, selain itu orang tua berhak berperan serta dan memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Selanjutnya yaitu brand theory. Brand theory ini menggunakan teori Stewart dan Koch mengatakan bahwa pola asuh pada orang tua ada 3 macam, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Pola asuh yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya tidak hanya berpengaruh pada perilaku si anak, melainkan akan berpengaruh pula pada perkembangan anak, terutama perkembangan moral. Selanjutnya yaitu John Santrop. Perkembangan moral adalah perubahan penalaran perasaan dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, dan standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif, menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan variabel, dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.